Oke guys, jadi kita langsung aja lanjut di part 2. Sorry gua nggak opening, jadi gua langsung masuk ke konsep dimana tentang horor ya kan. Tadi kita udah temu-temu kangen di part 1 membahas tentang sebuah pengalaman pribadi masing-masing, bongkar-bongkaran ya kan. Nah, tadi di part 1 Gondok menceritakan pernah bertemu dengan dirinya sendiri dan bertemu dengan hal horor ya kan. Nah, buat lu dok nih, kronologisnya kan tadi di part 1 itu kurang jelas. Kronologis lu itu gimana waktu lu bisa nemuin diri lu sendiri? Nah, itu dari apa? Pulang sekolah. Pulang Awalnya. sekolah. Itu kelas berapa? Baru kemarin gila, 2 bulan terus kan tadi gue bilang. Baru 2 bulan juga sama, ngeliat diri sendiri juga. Iya. Wah ya kan. Kalau yang bokap baru Sudah bertahun-tahun lah, ya kan. Nah gimana itu waktu lu ngeliat diri sendiri? Silang selisih berapa jam atau berapa hari lu ngeliat setan atau ade lu? Atau kan tadi Seminggu. Dari selisih seminggu. Iya. Itu duluan mana? Gue dulu Lu dulu gimana itu kronologisnya? pas pulang sekolah gue pokoknya kelar apa buka apa aja, gue ganti baju kan, makan apa segala macem, gue tiduran, gue nyetel musik bentar, musik gue matiin, gue pengen tidur emang ya. Iya. Dan gue ngeliatin ke atas aja gitu. Pas itu tiba-tiba gelap, yang terpintas doang. Itu gelap lampu apa gelap gimana? Kata gue nya, Oh, tekanan melek, Heeh. terpintas doang tapi gelapnya. Tiba-tiba nih nggak begitu, gue bangun badan gue miring, nyender di tembok. Nyender Gue di masih tembok. lemas ya, Heeh. lemas. Yang nggak tahu, gue ngeliat diri gue lagi tidur. Lagi tidur di depan mata lu gitu. Lagi tidur justru kaki gue malahan ke badan gue. Kaki gue yang lagi berdiri nih, Heeh. yang keduanya gitu. Ya. Ya, yang keduanya itu kaki gue di badan yang pertamanya yang lagi tidur. Terus yang itu satunya lagi gimana? Dikacau. Dikaji gimana itu? Jadi gue nyender pengen pegangan. Kan dulu rumah gue ada kayak meja yang ada kacanya kan. Heeh. Ya yang coklat tuh. Itu gue nyender pengen pegangan, malah ngeliat gue lagi. Gue ngeliatin kaca muncul, gue ngeliatin bawah, jadi ada 3. Ternyata pas lu ngeliat ke kaca itu percis kalau nggak kita ngaca kan otomatis kan kayak Bukan gitu. kita sendiri. Iya kan Iya. sendiri. Percis. Tapi itu beda nggak? Yang lu Beda, lihat ini nembus di kaca palanya. Ih, Keluar. nembus? Iya keluar. Ini pertama kali lu benar-benar ngeliat diri lu yang horor itu di situ. Iya kan? Nah, pas kejadian lu nih dari situ gimana? Pas kejadian lu ngeliat diri sendiri itu lu kayak ngerasa gimana gitu? Biasa aja. Biasa aja. Iya. Biasa aja. Karena emot ya. Ya, mohon. Nah, habis selisih 1 bulan, apa 1 minggu ya? Tadi kayak gue bilang selisih 1 minggu, lu ngeliat horor, ngeliat di mana waktu itu lagi lu nidurin adek lu. Bukan tidurin. Aduh, jadinya. Lagi nemenin adek lu tidur. Nemenin adek lu tidur, ya kan? Nah, terus lu tuh gimana itu? Posisi kronologis lu bisa ngeliat setan itu gimana? Tuh jagain adek gua lagi tidur. Ya. Bokap gua beli makan. Heeh. Gua tidur miring, pegang kaki adek gua kan. Gua megang kaki adek gua, apa gua taruh. Ya tiba-tiba langsung ini. Pas gua ngeliat pintu di pintu posisi kebukanya setengah doang kecil doang ya. Iya. Dipeluk dari belakang. Gua pas pegang gini nggak bisa. Dipeluk sama apa itu? Iya pocong. Oh, pocong. Iya gua ngeliat gini oh ada. Udah. Dulu di depan. Pas gua bisa begini, gua ke depan ada juga. Apa itu yang depan lu? Sama. Pocong juga. Pas gua ngeliat sini lagi kirain gua udah hilang, kirain gua pindah kan. Gua sini lagi malah nambah 1 lagi. Apa ini? Itu cewek. Itu di mana cewek? Di sini. Di sini apa di sini? Di sini. Oh di sini. Oh di percis sebelah lu Di sini. Kan di satu pegangannya pas posisi di leher. ya. Ya, di sini dia duduknya di sini. Heeh. Terus satu lagi megangnya di pinggang. Di pas posisi di punggung si ceweknya. Tangan yang di depan. Ya. Megang. Itu kronologisnya lu lagi di mana? kamar nyokap. Kamar nyokap. Iya. Lagi nemenin adik lu di kamar nyokap. Lu malah itu nemenin adik lu udah lama apa emang baru sebentar langsung kronologis? Baru sebentar langsung kronologis. 10 menit. Wih, sebentar Pas gue banget. pindah dari kamar, gue pindah ke
kamar nyokap Ya. 10 menit, selang 10 menit. Dan pas kejadian itu apa yang lu rasain di dalam? Kayak lu tadi nggak bisa gerak atau gimana? Dia nggak bisa gerak doang itu, gue mau ngelawan nggak bisa. Tapi lu sempet mau teriak nggak? Enggak gerak, diem aja. Diem aja. Ya, cuma ngeliatin mukanya satu-satu. Gue liatin doang, Nah, mukanya satu gue liatin. Ya udah tahu, gue nunduk, gue coba aja. nah gue mau nanya nih, gambaran seorang yang di belakang lu pertama, yang lu ingat ya, itu gambaran sosok mukanya gimana? Hitam, Hitam, terus hitam doang rata. kayak berambut atau gimana? Pocong bro, Oh pocong, bener-bener keren juga udah pocong pakai ada rambutnya pakai kupluk. Enggak maksudnya Gua kayak kirain misalnya kayak genderuwo atau apaan. Pas yang di depan dulu itu apa? Sama, Dia juga apa emang beda, beda? hancur. Kalau yang di depan itu hancur, Setengah. setengah hancur. Kalau yang di Yang belakang di bawahnya hancur, yang di bawahnya atasnya kagak. Oh. Nih, dari hidung ke bawah. oh itu hancur. Kalau yang di belakang nggak apa-apa. Emang rata. Oh rata doang, nggak kayak hidung mati itu nggak ada. Terus pas lu ngeliat, berarti kata lu kan di posisi kanan kiri, Yang mana? yang kuntilanak itu. Kan posisi begini gua. Oh di kiri. Ya gitu kamar mama gua di sini. Nah. Tadi gua di sini, posisi kan gua gini. Ya. Di kiri. Pas di kiri itu gimana bentuk Cakep wajahnya? anjing. Hah? Cakep. Sumpah, makanya gua liatin mulu. Oh lu jadi ngeliat ke dia aja. Iya. Gimana sosok mukanya gitu? Yang lu Ya bersih, cakep, pokoknya cakep bersih. bersih rambut panjang, Rambut gitu. panjang. Segimana? Pinggang. Sepinggang. Itu bener-bener kayak putih. Ya gitu. kalau dia berdiri kayaknya masih pinggang. Kalau berdiri kan dia Nah. duduk juga seginian, setelah kalau duduk. Oh kok terus pak itu dulu. Iya, kan duduk posisi. Nah, Kalau berdiri ya mungkin sepinggang. pas ini apa? Itu lu si pocong itu kan kalau ada yang gua taunya dari orang-orang ini, ya kan orang-orang pas ngeliat pocong itu ada yang katanya kotor, pocong. Ada yang pocongnya bersih. Pas yang di belakang lu itu bentuk si kain kafannya itu gimana? Kotor semua. Kotor tanah. Kotor tanah gitu. Oh kotor. Iya, kotor tanah coklat lah pokoknya. Nggak ada, itu nggak ada kain yang putih, nggak ada. Dia gimana itu kainnya? Yang Ya coklat, warnanya coklat gitu. kayak kotor. Iya, kayak coklat karat gitu, kayak besi karat coklat. Iya. Yang di depan juga Sama. sama. Jadi cuman yang si sosok cewek ini Iya. yang bersih. Nah, terus selain itu hal-hal apa yang pernah lu alami? Ya rap-rap Rap-rap 3 kali kan. di rap-rap yang pertama lu di rap-rap itu kayak gimana? Yang itu yang dari 3. Yang tadi. Iya. Ya. Terus yang kedua Yang kedua dudukin suhu. didudukin. Terus gimana itu kronologisnya? Sama gue mau kalau kayak gitu ya udah gue liatin aja mukanya. Maksudnya enggak lu Maksudnya? ngeliat apa gitu waktu lu lagi di rap-rap itu lu ditidurin kan? Iya. Apa didudukin? Duduk Duduk di perut. di perut itu ngeliat sosok apa? Sama cewek. Cewek juga. Cewek yang tadi cantik Bukan, itu beda. Tapi gimana sosok Ya mukanya? lebih hancur. Wah hancur. Ya gue Itu mukanya benar-benar hancur. ya. Gak ada bentukan. Oh nggak ada bentuk. Tapi lu masih biasa aja di situ. Ngeliatin doang gue mah. Mau gimana lagi orang udah kayak begitu, ya kan? Tapi ambil baca-baca. Iya, mau teriak percuma, dirap-rap makan, gak bakal ada yang denger, ya udah liatin aja. Pas yang ketiga gimana? Kurang lebih. Yang tiga gue lupa, kan Oh. kopi gue 3 kali, yang kedua dong yang tiga gue tahu. Nah, lu kan cuman kayak biasa aja lah. Tapi lu pernah cerita nggak ke keluarga lu gitu? Gue belum Bukan. Oh nggak pernah. Ya selain itu ada lagi. tahu. Oh, ini. Nah, dari Aji nih pengalaman mistis ya kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Aji pernah ngeliat katanya temennya kesurupan, ngeliat saudaranya kesurupan. Itu kalau boleh tahu kronologisnya gimana? Kalau buat yang saudara gua kalau nggak siapa-siapa gitulah yang gua nggak pernah sih nggak tahu banget gitu kesulitan Nah. karena apa cuma gua ada satu nih cerita waktu adik gua masih bayi gitu Nah, kan gua sering nemenin sampai tengah malam gitu ya, nggak tahu kenapa suka ada yang ngetok-ngetok aja tuh. Ngetok-ngetok. Iya pas gua samperin gua buka pintunya nggak ada orang. nah, Udah tuh gua cari-cari nggak ada orang kan, udah gua tutup aja lah, gua kira sama siapa gitu. Gua balik lagi, ada lagi tuh yang ngetok-ngetok. Kata gua balik lagi nggak ada lagi. itu sampai berapa kali dia ngetok-ngetok? Ada beberapa kali, memang banyak.
Cuma pas udah beberapa kali udah gue diemin aja. Saking keselnya lah. Kayak jahil aja gitu. Udah sih gitu aja, gue mah nggak ada lagi. Tapi kalau dari sekeliling lu pernah cerita nggak gitu ke sekeliling lu tuh pas lu ketok-ketok itu? Apa lu diem aja? Bukan gue doang sih yang tahu, bokap gue juga tahu. Tapi Cuma kalau gambaran bokap lu itu sosok apa? ya, kalau kata bokap gue mah udah diemin aja gitu, gitu doang sih. Oh, diemin aja. Iya. Tapi selain itu apa lagi yang lu pernah alami kalau horor? Kalau selain itu yang gue inget, nggak tahu, gue lupa. Yang gue inget cuma itu doang. Oh, ceritanya gitu doang. Kayak lu kayak pernah ngalamin apa? Kayak pernah. Apa tuh? Kayak gue kan kayak ditindih gitu lah, ngap gitu, sesak. Di sesat. Iya, kayak mau ngomong juga susah gitu. Pokoknya gitulah. Tapi lu ngeliat nggak? Kalau Gono kan dia ngeliat langsung makhluknya. Kalau lu ngeliat Kalau pas gua lu apa? nggak ngeliat apa-apa, cuma kayak cuma ditindihin gitu, berat gitu. Di posisi mana ngapnya? Perut dari Di perut sini sampai Oh, sini, pokoknya dari sini udah ya, sedepan ini. Iya. Ngap. itu doang udah. Dia tuh ngap tuh, gue sesak, kayak mau teriak juga susah. Itu berapa lama lu ngap itu? Nggak lama sih, paling cuma kayak 15 menitan lah. Ya lumayan lama juga. Gitu doang sih. Oh itu doang artinya. Nah, untuk seorang Pepen Gadun, pengalaman horor apa Pen yang pernah lu alami? Yang gimana nih? Kan ngalamin ya mungkin tadi kan lu cerita ada temen lu yang pernah Oh iya, cerita. iya. Dan Kalau itu gue kurang tahu kronologisnya gimana. Yang gue tahu dia tiba-tiba gedebuk, pingsan, terus dibawa ke rumah. Adalah guru di sekolahan gue juga, di samping sekolahan ada guru Pak Asim namanya, ya, yang dibawa ke rumah dia, disembunyi di sono. Udah. udah itu bisa beres. Iya. Nah, kan lu tadi kan lu bilang lu pernah ngalamin hal-hal, pernah ikut temen lu yang berbau-bau mistis dengan hodam, jatuhnya hodam ya kan. Nah, gimana itu kronologisnya lu bisa dari penasaran sampai pengingin punya? Awal kronologisnya gimana? Lebih tepatnya itu kayak berkedok Islami lah. Berkedok Islami. Ya, kayak ngaji di sono, ngaji lama-lama diajari. Pengisiannya juga kayak dibawa lu ke kayak air jalan kenceng gitu. Lu dimandiin, Arus. iya dimandiin. Jam 5, pokoknya tunggu sampai jam 5 pagi baru lu boleh bangun dari tempat lu duduk. Itu dari jam berapa? Itu tengah malam. Dari tengah jam 12-an. Ya jam 12-an lah, jam 1. Atau jam segitu sampai jam 5 pagi. Iya. Di sono memang bener dites nggak kenapa-kenapa. Tapi gua di rumah kena pisau aja berdarah. Nah, itu artinya lu lagi ngituin apa, ilmu tekbal, Keselamatan. nah keselamatan. Iya. Nah, kan banyak yang bilang di para viewers ilmu tekbal itu bohong. Bener, kalau menurut gua bener. Nah, kayak kan Ilmu banyak. keselamatan bener, kalau ilmu tekbal enggak. Nah, makanya Tekbal, kalau ilmu tekbal banyak orang yang digunain buat ikut perang, kayak ngamanin Nah. negara gitu. Pastilah banyak yang menggunain orang itu kan. nah, Apalagi kalau sampai kembal peluru gitu. Pasti digunain banget kan sama negara. nah selain itu Pen, lu ada hal-hal mistis lain nggak? Kayak pernah rap-rapan atau lu pernah ngeliat? Kalau rep-repan gua nggak pernah, tapi kalau ngeliat sosok pernah di Gimana kamar itu? gua sendiri. Gua ngeliat nenek-nenek di atas lemari rumah gua, di kamar gua. Nah, Nenek-nenek yang ngadepin belakang gitu, tapi rambutnya putih. Tapi gua nggak mikir macam-macam, gua dikira itu uyut gua lagi kangen sama cicit-cicitnya kan datengin. Terus gua juga pernah kayak didatengin sama orang badan tinggi gede, gua bangun tidur kaget tiba-tiba ngeliat kayak begitu. pas lu posisi bangun itu dia si sosok Duduk duduk depan lu. depan gua, Oh, di kasur begini posisi. Nah, kayak gitu. itu gimana perasaan lu pas lu ngeliat kayak gitu? Kaget gua. Langsung lu teriak kali? Enggak teriak. Ya udah kaget tuh, merem lagi, gua melihatnya udah nggak ada. Gua mikirnya halu aja udah, halu. Tapi lu masih ingat nggak sosok hitam yang gede itu mukanya atau Nggak ngeliatin muka, gua nggak pernah ngeliatin muka. Kalau ngeliatin muka mungkin gua sakit parah kali. Gua
Gue nggak pernah kalau ngeliat muka, kalau ngeliat cuma dari belakang, ya Tapi dia cuman tinggi gede, tinggi gede. kayak semacam gudruk kan. Iya kayak guru gitu, Oh, kalau ibarat kata mitosnya mbak ya. Nah, tapi selain itu, lu ngalamin hal yang lain? Kayak gue setiap sakit pasti gue kesurupan, setiap sakit gue kesurupan, Setiap sakit. setiap sakit kesurupan. Kalau dari keluarga lu, kan otomatis kalau kesurupan itu lu nggak ingat lah. Iya. Dari kata keluarga lu, orang-orang terdekat yang di posisi wakil lu gitu kesurupan, lu kemasukan apa? Kaki gue sendiri. Kakek lu sendiri. Iya. Tapi yang lain ada sempat Yang lain disebut gimana nih? yang selain kakek lu gitu, kayak bentuk anak lah entah. Kalau kata ada ustadz dekat rumah gua namanya Ustadz Biso, kalau kata dia nggak ada yang bisa masukin ke badan gua karena gua dijagain sama kakek gua. Oh itu. Apa-apa Itu kata Ustadz itu. Terus gua juga dibongkar waktu itu ke keluarga gua kalau gua pernah kayak belajar ilmu kayak gitu-gituan. Tapi nggak bisa nyatu ke badan gua karena masih diadang sama mbah gua lah ibarat kata. Ya. Dampak positifnya ya kan, kata banyak orang yang ngomong belajar Positifnya nggak ada sih kalau menurut gua. udah Kalau positifnya lu punya pengalaman lah. Kalau negatifnya banyak banget. Lu kayak ngerasa lu lebih peka. Kalau kemana-mana lu berasa diikutin. Ya begitu. soalnya kan banyak banget ya kan dari sekeliling kita lah, banyak yang bilang wah punya ilmu itu aja hebat ya kan. Iya. Dampak positifnya bisa juga jaga diri lah, ada yang buat, ada yang pamer lah, ada yang atau apalah gitu. Nah, dampak bener-bener positif pribadi lu gitu sampai lu bisa terselamatkan dari bahaya yang pernah lu alami. 2 kali sih momen gua diselamatin gitu. Gua pernah jatuh tapi gua nggak luka. Tuh sama Jatuh. teman gua sendiri, teman gua masih hidup sampai sekarang. Itu Ada jatuhnya langsung gimana? ngomong sama gua. Jatuh gua nabrak motor gitu. Temen gua luka, gua nggak kenapa-kenapa. Itu satu. Terus gua kena sama gangster gitu. Badan gua nggak kenapa-kenapa, cuman kayak baret-baret sama lukanya gara-gara jatuh kena aspal. Artinya yang tadi diceritain part 1 itu ada berbau juga dengan seperti itu. Iya. Itu dampak Mungkin efek dulu kan, gua pernah ngisi-ngisi kayak gitu masih ada di badan gua atau gimana gua nggak tahu. itu dampak positif, Hmm. dampak keistimewaan yang pernah lu alamin dulu. Gue juga sekarang masih suka ngamalin. Kalau misalkan gue lagi pengen ngamalin, gue suka ngamalin gue tes sendiri. Tadi lu tes sendiri kan rumah gue? Iya sih. Iya sih. Nah, ya. Lu selain itu ada lagi nggak? Hah? Selain, maksudnya selain lu pernah belajar ilmu tentang itu, tentang jaga diri ya kan dari dengan ilmu kebal, ada hal yang lain nggak? Dari kan banyak tuh yang dari orang dulu yang pernah gue dengar tuh cincin. Cincin, nah ya gue pernah tuh tinggalin cincin tuh sama kakek gue. Gimana itu? Masih simpan sama gue sampai sekarang. Cincin warna merah, masih gue simpan sampai sekarang. Itu pernah ada efek apa gitu dalam cincin itu yang lu tahu? Gak ada sih, nggak ngefek apa-apa ke gue. Gak ngerasain apa-apa, nggak ada efek sama sekali. Cuman kayak biasa aja. Iya. Tapi Gue juga dulu pernah kayak beberapa bulan sebelum kaki gue meninggal lah, gue dibawa ke kamar dia, kayak gue ditiup dari ujung kaki sampai ujung kepala gue, ditiup sama kaki gue tuh. Udah, dia bilang apa ya waktu lu gitu? nggak bilang apa-apa. Kan emang gue niatnya tuh setelah lebaran seminggu pengen ke Garut kan, ke rumah kakek gue. Nah, Cuman ya keburu nggak ada duluan. Posisi gue lagi di Bogor. nah, terus lu tahu nggak itu kan batu itu ada isinya apa biasa aja gitu? Mungkin ada atau nggak tahu, gue nggak bisa ngeliat hal kayak gitu. Yang dari orang-orang yang pernah lihat gitu kan, teman-teman lu atau anak indigo atau gimana, dari cerita-cerita keluarga atau cerita saudara-saudara gimana? Saudara gue sendiri ada kakek apa namanya bapaknya ada bapak abang gue lah, kayak gue anggap dia abang gue sendiri. Nah, Kata dia sih ada gitu dari kakek, dari mbah gue. Terus gue juga kayak pernah dikasih kayak itu apa wiritan turunan lah buat nitip cewek, pengasihan ke cewek. Tapi itu jarang sih bener. oh, Itu jarang, gue makanya punya cewek. Enggak bohong. Aku Enggak. artinya selain itu ada lagi nggak Ada lagi kayak gimana nih? tentang mistis? Nyaksiin yang bapaknya si abang gue itu tuh, gue Iya. pernah nyaksiin dia.
Kalau dia benar-benar gue nyaksiin dia di sini taruh apa namanya jarum diginin sama dia. Udah lama masuk sini. Oh, ini nggak kenapa-napa. Ya. Selain itu ada Sampai sekarang dia masih belajar sama gurunya. Sampai sekarang walaupun udah tua, sampai sekarang masih belajar. kalau lu ada lagi nggak hal-hal yang berbau kayak gitu dalam pribadi lu? Apa cuman adalah gue cuma ngamalin apa yang gue punya aja sekarang? Apa Enggak, udah nggak mau belajar kayak gituan. Bisa badan gue sendiri. Cuman Bikin capek, gampang capek pokoknya itu. iya. Nggak ada efek baiknya lah. Lu kayak mau sholatnya berat banget. Nah, Terus selain itu ada lagi? Nggak ada. Nah, dari pesan-pesan seorang gondok, gimana nih buat para viewers pesan-pesannya pernah ngalamin hal-hal seperti itu? mau pesan Peng. Tadi yang lu bilang ada Pesan dan guru. kesan. Tadi yang lu bilang ada guru pelajaran apa Peng? Bahasa Indonesia. Oh. Kok bisa ya ke situ ya? Ya gimana pesan kesannya? Dan gue mau garukin pas banget gatal nih. Pesan dan kesannya Pak, biar nggak kelamaan videonya. Kita tahu. Nih, tahu. Dan gue kalau pesan gitu mah yang banyak ya pengalaman udah kesan-kesan. biasa aja intinya. Kalau makin takut malah makin jadi dianya. Percaya ada ya udah ini ditahan. Kan zaman kita kan hidup berdampingan, kan di Al-Quran juga dituliskan. Tapi hidup ya kalau berdampingan. apa ya percaya aja takut mah ya udah. Tapi Itu kan mah apa? di banyak masing-masing. Iya. Satu ya Pak, itu tadi kita harap Pak. Udah itu dalam pesan-pesannya. Jadi jangan parno ya. Jangan. Nah, buat seorang Haji, pesan-pesannya gimana? Ada nggak? Tetaplah hidup di dia. Tetaplah hidup dan jadi beban di keluarga. Pesan-pesannya ada nggak? Pesan-pesannya, aduh, gimana nih dok? Udah, pepen aja dah. Pengen gimana pesan-pesan buat para viewers? Jangan percaya sama hal kayak begituan. Udah. Cuman bikin lu jadi takabur doang. Masang-masang gitu ya. Iya. Bisnis itu Depok. Depo, slot gondok dong. Terus juara pesan-pesannya? Ya pokoknya jangan percaya sama begituan. Kalau emang lu pengen ngamalin mau Allah aja. Menurut Tuhan lu sendiri. Yang ada di Al-Quran, nggak apa-apa. Untuk orang-orang yang parno gimana? Nabi? Nggak usah takut sama hal-hal kayak gitu. Emang kan kita hidup berdampingan. Tapi kan apa namanya, harkat manusia itu lebih tinggi daripada jin kan. Iya. Nah, jadi pesan-pesannya dari seorang Trio Wek itu dari Gondok, Aji maupun Pepen. Tadi apa pesan-pesannya? Jadi kalian jangan pernah namanya takut dengan hal seperti itu, karena hidup kita berdampingan. Jadi ingat baik-baik, kalau emang ada dalam sekeliling kita, jangan kita pernah parno. Sama, gue juga pasti parno, tapi gimana caranya? Kita berusaha untuk tidak parno. Oke, sampai situ aja pesan-pesan dari kita semua. Thank you so much yang selalu support channel ini dan selalu dukung channel ini. Dan jangan lupa juga buat subscribe, like, comment, and share. Gue Sultan Mim dan teman-teman gue yang lainnya. Sampai jumpa. Bye. Tetaplah coli, jangan lupa putus asa. Sampai jadi beban keluarga.